A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, "Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum." Tidak ada dosa atas kalian memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami. Maskunatin fiha, yang di dalamnya ada keperluan, maksudnya ada manfaat. Lakum, bagi kalian, misalnya dijadikannya sebagai tempat tinggal sementara atau untuk keperluan yang lainnya, seperti rumah-rumah asrama dan lain sebagainya. Wallahu ya'lamu tubduna, dan Allah mengetahui apa yang kalian nyatakan. Wa ma taktumuna, dan apa yang kalian sembunyikan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, di ayat yang ke-30 dari surah An-Nur ini, Allah berpesan kepada orang yang mempunyai iman dalam hatinya. Nah, ketika ada kalimat iman, kullil mu'minina, panggilan bagi orang yang beriman, ketika kita ini semakin kuat melaksanakan perintah ini, maka itu menunjukkan keimanan kita itu semakin kuat. Jadi untuk mengetahui kualitas iman seseorang, ketika ada ayat yang dibuka dengan iman, kemudian ada perintah, orang ini melakukan, maka semakin dia tunduk dan patuh melakukannya, maka semakin menunjukkan kekuatan keimanannya. Qul lil mu'minina, katakanlah Muhammad kepada orang-orang laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menahan pandangannya. Yang dimaksud yang menahan pandangannya ini dari sesuatu yang tidak dihalalkan. Jadi yang dimaksud dengan yaghuddu min absarihim, menahan pandangan dari, menundukkan pandangan, itu yang tidak dihalalkan. Tapi bagi yang dihalalkan, itu sangat dianjurkan. Melihat istrinya, nah ini dihalalkan. Yang tidak boleh melihat istri orang lain. Nah ini jadi pembahasan nanti oleh ulama. Kalau melihatnya karena muamalah, misalnya karena jual beli, karena mengaji, ya, itu boleh. Nah, kemudian juga melihat perempuan, karena ini ayatnya untuk orang laki-laki, ya, melihat perempuan yang bukan muhrimnya, ini tidak boleh kalau secara langsung, mubasyarah. Nah, ini kemarin ada pertanyaan, Ustadz, saya ini kan tidak mau melihat perempuan yang buka aurat. Tapi kalau perempuan yang berkerudung, boleh tidak saya lihat? Tidak boleh tetap, Pak. Tetap tidak boleh. Jadi perintahnya, perhatikan, ini paham ini. Perintah menutup aurat itu untuk objeknya, si perempuan. Jadi hukum urusan dia dengan Allah. Kalau si perempuan itu tidak buka aurat, maka hukumannya Allah yang menghukum dia. Nah, urusan kita dengan Allah itu bukan perkara wanita itu nutup aurat atau tidak. Urusan kita dengan Allah itu, kita disuruh nundukkan pandangan. Jadi meskipun ada perempuan pakai kerudung, kita tidak boleh menatapnya. Tidak boleh. Ya. Tapi kan pakai kerudung. Nah, perintahnya itu yang untuk Anda, bagi laki-laki beriman, itu disuruh nundukkan pandangan. Kecuali, kata saya tadi, nah ini pembahasan ulama, kecuali ada permasalahan muamalah, seperti jual beli, ataupun saat KBM, belajar, mengajar. Karena itu saya pernah punya teman, ya, dia ngajar dari sakit, ya apa grogi apa karena mengamalkan ilmu. Jadi kalau ngajar itu tidak lihat santrinya. Jadi ketika ngajar itu mulai dari awal nggak ke belakang. Jadi dalam permasalahan ini, nah katanya teman-teman itu, katanya muridnya, kok bapak selalu lihat jam apa kayak jadi tak turunkan jamnya. Ya. Jadi perintahnya bagi orang yang beriman, yaghuddu min absarihim. Ya. Hati-hati dengan pandangan. Maksiat itu dimulai dari pandangan. Nah, awalnya macam Ustadz, tapi kan dia macam adik saya, Ustadz. Ustadz, tapi dia kan macam mbak saya, macam kakak saya, katanya Ustadz. Ya. Misalnya contoh, ampun saling anu benring bini. Tapi kan gini, macam kakak saya, sudah saya anggap macam kakak atau adik saya. Hati-hati, berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Hati-hati, ya. Nah, tapi
Ada juga ulama yang berpendapat yang tidak boleh itu kalau mubasyarah, kalau melihat langsung. Tapi kalau dengan cahaya itu boleh. Dengan catatan tidak nafsu, tidak syahwat. Bahkan mohon maaf, melihat seorang perempuan yang membuka aurat sekalipun, kalau tidak, jangan sama abang. Kalau tidak mubasyarah, kalau tidak secara langsung ya, bukan bendanya, selama tidak syahwat boleh. Misalnya ada perempuan cantik, aftar lagi cari jodoh misalnya di apa biasanya di Instagram cari sama. Nah, ini boleh. Selama tidak syahwat. Nah, tapi kalau bendanya langsung pada objeknya, syahwat tidak syahwat tetap dilarang. Kenapa? Karena gambar itu tidak ada hukum. Jadi gambar karena dia cahaya ya, cahaya yang masuk kepada layar HP. Nah, tapi kata teman saya itu, kengjor antat, mun kira nepereng bagus pas tak anak so kan tak beresnya. Bentar kita. Mun misalnya pereng bagus pas tak anak so artinya ring laki tak beresnya daftar tak normal lah. Tak beresnya. Ya, pokok ya asalkan tidak syahwat. Jadi sama seperti ini misalnya ada gambar aftar mandi, ada gambar di sabun itu, kan ada gambar perempuan, Pak. Nah, kalau hanya gambar tanda syahwat tidak masalah. Yang jadi masalah ketika syahwat, ini berdosa. Nah, kita tak beres, Pak, polong sabun, panan, sampo, kan beda gembereng bini, Pak. Makanya daftar filial bini. Mau mulai sampo saya berkembar, lagi. Kemudian wa yahfadzu furujahum, dan memelihara kemaluannya dari sesuatu yang tidak dihalalkan. Dzalika azka, yang demikian itu adalah lebih suci, lebih baik lahum bagi mereka, yakni bagi orang laki-laki yang beriman. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Apa yang dimaksud? Allah Maha mengetahui. Jadi Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh mata orang beriman dan apa yang dilakukan oleh kemaluan orang beriman. Jadi meskipun pakai kacamata hitam, ya, pakai kacamata hitam, kui kacamata jelang, makanya saya tak ngobu kacamata jelang, karena takut sangka. Nah, yang tidak boleh itu menatap, ya. Kalau sekedar misalnya tangabes itu tidak masalah. Tapi benih pas tangabes pak cekak, ya. Ngabes. Tapi saya punya teman Ustadz. Tapi kalau saya Ustadz, dibanding melihat wanita yang cantik dengan wanita yang jelek, mending saya melihat wanita yang cantik. Kenapa? Kalau melihat wanita yang cantik, saya bersyukur. Masya Allah, Alhamdulillah, kok cantik betul ya. Tapi kalau melihat yang tidak cantik, innalillah. Jadi kalau melihat yang cantik saya bersyukur, kalau melihat yang jelek takutnya saya menghina pada Allah. Jadi lebih baik lihat. Ini cuman gurau ya. Tetap apa? Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman untuk senantiasa menjaga pandangan. Dzalika azka lahum, itu lebih baik bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah itu khabirun. Khabirun itu maha mengetahui, bukan hanya tahu. Bukan alimun. Alimun itu juga tahu ya. Tapi kalau khabir itu teliti, detail ya. Detail. Jadi meskipun rek nyerek apa ya? Nah, itu tetap Allah tahu ya. Sekarang bagi orang yang perempuan beriman, ada pesan dari Allah. Jadi kalau kepada laki-laki, pesannya di surah An-Nur ayat 30 ini hanya dua. Apa? Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang mengaku dia beriman, hendaklah jaga pandangan. Yang kedua, jaga kemaluan. Simple laki-laki itu. Sedangkan kalau perempuan, ini. Wa kullil mu'minati, dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, yang mengaku dia beriman. Ya. Jadi untuk mengetahui perempuan ini beriman atau tidak, bisa diketahui dari dohirnya. Apa? Yaghdudna min absarihinna. Yang pertama, hendaklah mereka menahan pandangannya dari hal-hal yang tidak dihalalkan. Nah, ini kemarin sempat viral di medsos itu, ada seorang perempuan yang mana bilang kepada suaminya, dia menampakkan laki-laki pemain bola, saya tidak nyebutkan namanya. Ini badannya bagus Pak Ahmad. Perutnya ini kotak-kotak. Maksiat laki-laki, aurat laki-laki itu baina surra war rubbah. Di antara apa? Pusar, jadi di bawah pusar itu sudah maksiat. Nah, sedangkan ini di bawahnya pusar, sudah kelihatan. Katanya ini, "Mas, bagus ya seperti ini. Coba kamu seperti ini." Nah, dibalas sama suaminya. Dia ambil foto perempuan yang juga ya apa? Seksi lah. Dek, ini bagus juga ya. Malah istrinya marah pada si suami. Ya mungkin dia mengira bahwasanya
larangan untuk melihat yang tidak halal itu hanya untuk laki-laki. Perempuan juga dapat perintah dari Allah, Pak. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin. Jadi sama, setara. Seorang perempuan tidak boleh melihat laki-laki yang bukan mahram, yang tidak dihalalkan. Ustadz, kalau laki-lakinya tidak pakai aurat, tetap tidak boleh. Anggaplah Ustadz Adi Hidayat. Nah, kalau secara mubasyarah, kalau secara cahaya ya, ada ulama yang berpendapat kalau cahaya selama dia tidak syahwat tidak salah. Masa kalau kajian masa syahwat kan tidak mungkin, Pak ya. Masa kalau ngisi pengajian pas syahwat kan tidak mungkin, tidak beres itu kan. Ya kan? Makanya biasanya kalau pengajian kalau perempuan ikut pengajian laki-laki, itu biasanya kalau sudah banyak jamaahnya yang perempuan pakai layar. Nah, tapi kalau misalnya majelis ilmu muamalah itu boleh ya. Jadi meskipun tetap tatapan boleh. Karena ada kebutuhan syar'i. Masa apa? Saya seperti ini, misalnya aku seperti ini. Masa apa ring bini bahan nafsu kan tak mungkin ya. Nah, mungkin pun pas saya buka baju misalnya. Jadi wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan hendaklah mereka juga menjaga apa? Kemaluannya, ya. Jangan diberikan kecuali kepada suaminya. Wala yubdina zinatahunna. Ini bedanya laki-laki dengan perempuan. Ada surat cinta lanjutan dari Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yafadna furujahunna, dan memelihara kemaluannya. Wala yubdina, dan janganlah mereka menampakkan. Yubdina ini memperlihatkan ya. Zinatahunna, perhiasannya. Perhatikan, yang dimaksud perhiasan ini bukan gelang. Bukan emasnya, ya. Tapi badannya. Karena perhiasan terbaik, kata Roma Irama itu apa? Di setiap keindahan, katanya apa? Yang terlihat oleh mata, katanya apa? Ada yang tahu? Nah, mumpah nyanyi, gue lupa tetis album nih, masjid nih, nyanyi. Di setiap keindahan yang terlihat oleh mata, hanya istri yang soleha, katanya. Perhiasannya dunia. Nah, jadi yang dimaksud perhiasan di sini adalah tubuhnya. Bukan perhiasan gelang. Illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak darinya. Nah, yang boleh kelihatan dari perempuan, perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini sampean disuruh nutup. Nah, ini bagi ibu-ibu ya, tadi bagi bapak-bapak. Sampean ini disuruh nutup, bukan nunggu laki-laki melihat. Ustaz, cek orang gula mang kata ka arek lancor tadi orang ngabos Ustaz. Cek nunggu orang laki ya. Ngabos. Tapi perintah dari Allah apa? Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah menampakkan perhiasannya illa ma dhahara minha, kecuali yang tanpa, yang biasa tanpa. Nah, oleh ulama yang dimaksud biasa tanpa ini wajah dan kedua telapak tangannya. Maka kedua perhiasan itu boleh dilihat oleh laki-laki. Perhatikan, yang boleh dilihat Bu, yang boleh dilihat itu wajah, yang bukan boleh dilihat ya. Sekali lagi maaf. Yang boleh tanpa ini bagi perempuan, tapi bagi laki-laki tidak boleh melihat. Jadi perintah ini ada dua perintah. Jadi bagi laki-laki, kalau bukan mahram jangan dilihat. Kalau bagi perempuan jangan menampakkan. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang sudah menutup itu, laki-laki apakah boleh melihat? Tidak boleh. Perintahnya lah lain. Ini bagi perempuan, jadi hanya boleh menampakkan yang biasa ditampakkan, yaitu wajah dan telapak tangan. Nah, nanti dijelaskan di hadis, illa hadza wa hadza, kecuali wajah dan telapak tangan. Ini boleh. Perhatikan, catatan ini yang diperbolehkan ini oleh ulama jika tidak terjadi fitnah. Nah, tapi kalau ditakutkan terjadi fitnah, maka aurat perempuan itu seluruh tubuhnya. Kenapa? Kenapa kok berpendapat seperti ini? Karena perhiasan terbaik perempuan itu di wajahnya. Kenapa? Nanti ada ulama yang berpendapat cadar itu wajib. Makanya mazhab Syafi'i berpendapat cadar itu wajib. Kenapa? Karena perhiasan yang terbaik perempuan itu wajib. Coba aftar. Kemaangok tar, bedereng bini, aku dungan ratin tar. Sampai dari ratin, pokoknya ratin. Ben bedereng bini tar, tak ratin. Kemudian muka aurat. Kira-kira aftar lebih seneng kasih tak ratin muka aurat, apa geng saya ratin atau aurat? Ya, ratin. Jadi ternyata perhiasan perempuan itu terletak pada wajah. Nah, jadi kalau ditakutkan jadi fitnah, maka pakai cadar. Makanya ada orang bertanya, Ustaz, bagaimana hukum cadar, Ustaz? Nah, kalau ikut mazhab Syafi'i, di kalangan Syafi'iyah ada yang berpendapat hukumnya wajib.
Tapi kalau menurut saya, kata saya, kalau menurut saya, sampean kalau bertanya pada saya, kalau cantiknya dia disepakati oleh semua orang, lebih baik pakai cadar. Sekali lagi, kalau cantiknya disepakati semua orang, lebih baik pakai cadar. Tapi kalau cantiknya itu diperselisihkan oleh semua orang, ya terserah. Mau pakai cadar atau tidak. Tapi yang jelas bagi suaminya dia cantik. Sebenarnya wanita itu cantik semua. Cuman ada dua kategori. Jadi ada cantik yang disepakati, ada cantik yang diperselisihkan. Jadi kalau diperselisihkan, kemudian yang selanjutnya, wal yadhribna. Ketika, jadi syaratnya yang pertama perhatikan, yang pertama apa? Wala yubdina, dan janganlah mereka menampakkan, memperlihatkan. Jadi harus tertutup. Pertama, ya. Wal yadhribna bihumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Yang dimaksud adalah kepala, leher, dada dengan jilbab tadi. Nah, jadi yang dimaksud di sini seorang perempuan dikatakan sudah menutup auratnya apabila kulitnya sudah tidak tampak, kemudian bentuk tubuhnya tidak terbentuk. Makanya kerudungnya itu disuruh jatuhkan ke bawah. Ya kalau sekarang kan baju ada yang longgar yang tidak membentuk tubuhnya. Nah, sekarang juga ada, kalau katanya Ustadz Somad itu ada kerudung pasrah tapi tak rela. Nah, apa maksudnya pasrah tapi tak rela ya? Dia pakai kerudung pakai ya. Akhirnya kelihatan leher ya. Lehernya kelihatan, kemudian rambutnya kelihatan. Ini kerudung, namanya kerudung pasrah tapi tak rela. Pakai kerudung, rambutnya di belakang kelihatan ya. Nah, ini pasrah tapi tak rela. Katanya Ustadz Somad ada juga kerudung itu sakaratul maut. Apa? Kerudungnya panjang, dipakai, dililit terus sampai ke lehernya sehingga sampai ngomong mau makan dia ini kesulitan. Nah, itu katanya kerudung sakaratul. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah menampakkan perhiasannya. Yang dimaksud adalah perhiasan yang tersembunyi ya. Tubuhnya, jadi bentuk tubuhnya, lekuk tubuhnya jangan sampai ditampakkan. Illa libu'ulatihinna. Ada orang bertanya, Ustadz kok Islam kok buat gini Ustadz? Kok sulit betul Islam ini? Kok ngatur-ngatur seperti ini? Bukan ngatur-ngatur sebenarnya, Islam itu sayang. Jadi biar kecantikan wanita ini hanya dinikmati oleh siapa? Illa libu'ulatihinna, kecuali kepada suami mereka. Jadi yang boleh menikmati itu hanya suaminya. Kemarin ada yang diskusi, Ustadz, kok Islam ini kayak terlalu saklek gitu. Nah, saya bilang, dulu ada raja di Inggris, ratu Inggris yang baru meninggal dunia waktu itu kan. Namanya Ratu siapa? Elizabeth ya. Apakah Anda bisa bersalaman dengan Ratu Elizabeth? Tidak bisa. Yang boleh bersalaman dengan Ratu Elizabeth itu hanya kalangan-kalangan tertentu. Jadi di Islam itu seorang perempuan muslimah, mukminah itu dihargai, dihormati selayaknya ratu. Yang boleh melihatnya, menikmatinya, menyentuhnya hanya orang-orang tertentu. Jadi jangan sembarangan pada orang. Dulu ada ceramah dari Kiai Haji Zainuddin MZ, almarhum ya. Tahu ya, Kiai Haji Zainuddin MZ. Ada seorang yang datang kepada Nabi, wahai Nabi, saya ini punya istri saya ini yadul lamis katanya. Tangannya ini sembarangan menyentuh dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya. Singkat saja, simpel Nabi. Ya sudah, kalau begitu ceraikan dia. Ceraikan dia. Tapi saya sayangnya Nabi ya, kalau sayang, sabar, didik dia. Nah, tapi kalau sudah tidak mau dididik, sudah ceraikan. Kenapa kok seperti itu? Karena seorang suami yang tidak cemburu pada istrinya yang bermaksiat kepada Allah, kata Nabi, dayus. Siapa dayus itu ya Nabi? Oleh Nabi dijawab, orang yang tidak cemburu terhadap mahramnya. Dia punya anak perempuan, disentuh laki-laki lain, dia santai-santai saja. Satu langkah mau masuk surga, diseret oleh anaknya. Kenapa? Gara-gara dayus dia. Kata Nabi, tidak akan mencium surga dayus. Bukan masuk surga, mencium surga. Mencium. Padahal aroma surga itu bisa tercium jarak 500 tahun perjalanan. Jadi dari saking kuatnya aroma surga, jarak orang 500 tahun menuju jalan itu sudah tercium aromanya. Orang dayus ini, laki-laki yang tidak cemburu mahramnya, anak perempuannya, istrinya, disentuh laki-laki lain, ditampakkan auratnya, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Jadi sampean melandik bini, ingat letak film Anda, apa katanya? Kumbang bukan seekor, apa? Bunga bukan setangkai. Terus ketika apa Ustaz? Ki nyari boleh gini. Nah, mulai tanda ingat. Namun anak jangan nyari boleh, Pak. Sumpung pesan anak bukannya. Nah, kemudian
au abaihinna, atau ayah mereka, au abna ibu ulatihinna, atau ayah suami mereka, au ikhwanihinna, atau putra, au ikhwanihinna, atau putra-putra mereka, au bu'ulatihinna, au aba ibu ulatihinna, atau ayah mereka, au aba ibu ulatihinna, au abnaihinna, atau putra-putra mereka, au abna ibu ulatihinna, atau putra-putra suami mereka, au ikhwanihinna, atau saudara-saudara mereka, au bani ikhwanihinna, atau putra-putra saudara-saudara mereka. Paham? Putra-putra dari saudaranya. Au bani akhawatihinna, atau putra-putra saudara-saudara perempuan mereka. Au nisaihinna, atau wanita-wanita Islam. Au ma malakat aimanuhun, atau budak-budak yang mereka miliki. Nah, diperbolehkan bagi mereka melihatnya kecuali anggota tubuh antara pusar dan lutut. Anggota tersebut haram untuk dilihat oleh mereka selain dari suaminya sendiri. Paham ya? Jadi yang tadi selain dari suami itu, selain yang dari suami tadi, bapaknya itu yang sampai terakhir itu semua perempuan, anak dari saudaranya, itu boleh melihat apa? Boleh melihat, boleh ditampakkan bukan boleh melihat ya, boleh ditampakkan kepada mereka, yaitu anggota tubuhnya kecuali apa? Antara pusar dan lutut. Ya? Antara pusar dan lutut. Nah, tapi juga kalau mau kehati-hatian tetap ya yang tidak menimbulkan fitnah. Makanya bagi seorang perempuan atau seorang laki-laki gimana ya? Ya kita lah hati-hati. Awit tabi'ina, atau pelayan laki-laki, yakni pembantu laki-laki. Wairi ulil irbati, yang tidak mempunyai keinginan. Minar rijali, dari kalangan kaum laki-laki. Seumpamanya, mohon maaf ya. Jadi perempuan ketika punya budak, tapi sekarang budak sudah tidak ada. Nah, dia boleh tidak pakai kerudung di depan budak laki-lakinya dengan catatan wairi ulil irbati minar rijal. Dia tidak punya syahwat seperti kebanyakan laki-laki lain. Kalau bahasanya impoten namanya. Dia tidak bersahwat seperti kebanyakan laki-laki. Tapi kalau bersahwat seperti kebanyakan laki-laki, ya enggak ada. Tapi sekarang budak tidak ada. Awit tifli, atau anak-anak. Ya, anak-anak boleh. Misalnya ada anak kecil, ya. Biasanya kan ibu-ibu itu kan kalau rekreasi, kalau kemana bawa anaknya kan. Kemudian ketika habis dari kamar mandi misalnya, dia mau ganti kerudungnya dengan pakai mukena. Kemudian dibuka, pak kelihatan rambutnya. Ya. Ini boleh. Ya, boleh. Kalau ada anak kecil. Awit tifli. Kimun aftar aku ngaku anak gini apa? Kudu kene iki Ustaz, jangan kene. Alladzina lam yadhharu, yang masih belum mengerti, belum memahami ala auratin nisa, tentang aurat wanita. Maka kaum wanita boleh menampakkan aurat mereka terhadap orang-orang tersebut selain antara pusar dan lutut. Jadi meskipun berdenak kena gini, jadi mohon maaf jangan ditampakkan pusar dan dari mulai pusar sampai lutut. Wala tadribna bi arjulihinna, dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka, liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, yaitu gelang kaki. Dulu tradisi jahiliyah itu pakai gelang kaki, ketika jalan itu berbunyi krincing 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 gitu. Mun bedereng mangken ki ngangku ingat ini ke krincing krincing, ini keterlambat. Karena zaman jahiliyah sudah pernah terjadi. Ya. Mun lamba reng-oreng kona lamba ning matur nikah pakai nak kanak kini biasanya saya beriin gelang. Pernah di sini. Pak Mahmudi pernah di Pemekasan ya? Enggak. Kalau di rumah itu anak kecil itu kayak Ammar ini biasanya dikasih gelang, tapi gelangnya itu dari benang, kemudian dikasih kerincing-kerincing gitu. Aku seng ya. Tujuannya apa? Takut cok setan di mana temu. Ini beda ya.
Jadi pada gia, mon panjenengan ngaku anak bini, takut hibreng laki, beri cing-krincing, itu lah temu. Tengah malam, krincing, sehingga bikin keluar gitu laki. Wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna, dan barang siapa litabtahu, karena kalian hendak mencari yang tadi. Jadi tidak boleh apa? Memakai ayat sampai ayat berapa tadi? Kok saya bukain. Jadi tidak boleh seorang perempuan itu memakai gemerincing di kakinya. Wa tubu ilallahi jami'a, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman, dari apa yang telah kalian kerjakan, yaitu sehubungan dengan pandangan yang dilarang dan hal-hal lain yang dilarang. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Maksudnya selamat dari hal tersebut karena tobat kalian diterima. Nyampe adzan apa? Baik, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di ayat yang ke-32. Insyaallah nanti akan membahas tentang rahim dan aftar. Karena wa angkihul ayama minkum disuruh untuk menikah ini. Jadi agar aftar dan rahim menikah.